tata ibadah sekolah minggu di minggu 22 setelah Trinitatis. Topik tanggung jawab orang Kristen dalam politik. HKBP Celduk, Resort Serpong. Minggu 8 November 2020. Oke, sebelum kita ibadah, baiknya kita bersaat teduh, Kak. Oke, kita bersaat teduh dulu. Saat teduh mulai. Selesai. Shalom adik-adik. Shalom Abang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Abang. Kembali lagi dengan Abang Bram Dan Kakak Juli. Hai semua. Halo. Luar biasa pasti adik-adik kabarnya kan? Ya. Gimana Bang kabarnya sehat? Puji Tuhan sehat. Kakak gimana? Sehat puji Tuhan. Oke. Sebelum kita mau ibadah? Kita mau bernyanyi dulu Bang. Oke. Dan pastinya mempersiapkan apa aja tuh Kak? Yang pertama pasti siapkan hati, pikiran, dan jangan lupa adik-adik juga siapkan Alkitab. Wah, karena iya. nanti kita bakal dengar Firman Tuhan. ya kan Bang? Oke. Jangan lupa semangatnya juga nih Bang. Wah, Harus, benar banget. luar biasa. Kita Biar pancing nggak dulu nggak nih ngantuk. Kak? Hah? Kita pancing Kak? Kita pancing berdiri dulu Oke. ya Bang. Coba Gimana, Kakak Bang? aja deh, coba Kakak. Oke, kita pancing dulu. Abang Bram nanti sautin aku ya Bang. Siap. Laskar Kristus. Siap. Aduh Bang masih 1%. Oh Kurang, iya, belum kelihatan, 1000 orang nih yang kelihatan. mengiyakan nih. Iya. Sekali lagi ya Bang. Laskar Kristus. Siap. Oh, oke, Oke. kita mau nyanyi lagu apa nih Bang? Kita mau bernyanyi lagu Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku Kak. Oke, gimana kalau kita nyanyi? Kita nyanyikan Kak. Tarik inang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, Karena karena kasih-Mu padaku. Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari Kak. Betul. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ya Bang. Dengan gendang Ku puji dengan kecapi. oh ku Bernyanyi.
Abang udah semangat belum? Sudah semangat dan sudah siap mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dan juga kita mau dengarkan firman Tuhan ya Ya. Bang. Kita mau mulai ibadah kita. Oke adik-adik jangan lupa siapkan tadi Alkitab. Oke kita ajak adik-adik duduk dulu ya Bang. Ya. Lomba duduk manis. Yes. Yes up. Sekali lagi ya. Lomba duduk manis. Yes. Yes up. Oke, ibadah kita akan dipimpin oleh Amang Sintua Togatorop. Silakan Amang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya puaskanlah Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Kita dengarkan hukum Tuhan ibadah sekolah minggu di minggu ini, yaitu terambil dari titah kelima. Titah kelima yang berbunyi, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Ya. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi. Kita bersama-sama berdoa memohon pengampunan dosa kita. Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih anugerah Tuhan yang kami rasakan sepanjang hari yang lalu hingga saat ini. Engkau memimpin kami Tuhan dari tempat kami masing-masing, dan kami juga boleh berkumpul di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan.
Itu semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan atas kemurahan Tuhan. Juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau bukakan pintu hati pikiran kami Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dan anak-anak sekolah minggu dapat memahami firman-Mu dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di atas semua Tuhan ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Hadirlah Kau, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam adik-adik. Shalom Amang. Kita akan dengarkan firman Tuhan melalui kitab Amsal Salomo, pasal yang keempat, ayat 10 sampai 20. Adik-adik udah semua membuka Alkitabnya? Sudah Amang. Nah, biar Amang bacakan dari ayat 10 sampai ayat yang terakhir 20. Mari kita sama-sama ikuti. Judulnya Nasihat untuk Mencari Hikmat. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan janganlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang Amang sayangi dan cintai. Jadi kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang Amang bacakan dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat 10 sampai 20. Di sini ditekankan tentang nasihat untuk mencari hikmat. Mungkin adik-adik semuanya belum memahami apa arti yang sebenarnya dari hikmat. Nah, hikmat di sini di ayat firman Tuhan itu berhubungan dengan umur panjang, berhubungan dengan didikan, dan berhubungan dengan terang atau sinar. Artinya, kalau kita mempunyai hikmat atau berhikmat, maka kita akan panjang umur, kita akan memperoleh pengetahuan atau didikan yang benar, dan kita juga mengetahui yang salah. Kemudian kita akan bersinar, akan menjadi terang. Lalu sebenarnya bagaimana untuk mendapatkan hikmat? Nah, kita harus pahami dulu apa itu hikmat. Hikmat itu ada kaitannya dengan pengetahuan atau pemahaman. Nah, pengetahuan itu berhubungan juga dengan kepintaran. Apa itu kepintaran? Kepintaran berhubungan dengan seseorang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian kepintaran itu berhubungan juga dengan kecerdasan atau tanggung jawab. Nah, seseorang dikatakan pintar apabila dia juga bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Artinya setiap ucapan yang dia sampaikan itu harus melalui
pertimbangan atau bahasa Inggrisnya rasio, atau juga dengan logika, dengan pikiran. Jadi jangan asal ngomong, jangan asal bunyi, tapi harus dipertimbangkan ucapan. Jadi setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu harus melalui pertimbangan. Nah, ucapan yang benar itu harus menyenangkan semua orang atau memberi keadilan atau keseimbangan buat orang. Jadi jangan memihak kepada seseorang, apalagi memihak kepada yang salah. Jadi kita berusaha supaya ucapan kita itu bisa menenangkan atau membuat orang banyak tenang atau damai. Dan juga setiap orang yang mempunyai hikmat, dia bisa dikatakan orang yang smart, ya, atau yang pintar atau yang cerdas. Dan juga orang yang bertanggung jawab. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh yang mempunyai hikmat, berarti semua ucapan dia itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi artinya berarti dia sudah melalui logika. Dia sudah berpikir sebelum dia mengucapkan atau menyampaikan sesuatu, dia harus pikirkan dulu, think first and work. Jadi pikirlah dahulu sebelum dikerjakan. Jadi adik-adik semua, mudah-mudahan adik-adik semua bisa paham arti hikmat dan mulailah dari sekarang mencari hikmat itu. Artinya kita mulai belajar atau mengikuti pendidikan agar kita bisa cerdas, bisa pintar, bisa smart, bisa kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah, supaya setiap apa yang kita sampaikan itu dapat menyenangkan semua orang, yaitu berajaskan keadilan dan bertanggung jawab. Itulah sedikit garis besar yang Amang sampaikan, nanti akan dilanjutkan pembahasannya oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Amin, mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami naikkan segala puji syukur kami kehadirat-Mu, karena kami telah merasakan firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu smart, yang begitu brilian, intelijen. Biarlah Tuhan anak-anak kami sekolah minggu ini Tuhan, HKBP Ciledug, yang semakin hari tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mempunyai hikmat, semakin pintar dan semakin dekat dengan Tuhan dan mau dengar firman-Mu. Kau beri kekuatan Tuhan buat anak kami sekolah minggu HKBP Ciledug, agar mereka juga patuh kepada didikan orang tua, terlebih didikan dari Tuhan. Di atas semua itu Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan kurang sehat Tuhan, ataupun sakit dimanapun berada, juga yang dalam keadaan susah Tuhan, maupun yang berduka, biar Engkau hiburkan mereka, Engkau tolong, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan yang bekerja, agar segala penyakit yang mereka alami akan segera tanggal, juga Engkau hiburkan kalau dalam keadaan kesusahan. Di atas semua itu Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami yang kami lakukan, agar kami layak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima doa kami yang kurang sempurna, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Bersama
marilah kita tutup ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada kakak-kakak sekolah minggu untuk melanjutkan pembahasan firman Tuhan. Terima kasih. Oke, halo adik-adik. Halo Abang. Tadi kita udah ngedengerin ini firman dari Amang Sintua kita ya, Bang ya. Yaitu tadi firman Tuhannya dari Amsal 4 ya Kak? Betul, dari Amsal 4. Itu perjanjian baru atau lama? Perjanjian lama, Bang. Perjanjian lama. Iya. Bener gak sih? Oh iya bener Kak. Oh iya perjanjian dong. lama. Yes. Oke. Amsal 4, Amsal. Ayatnya yang keberapa Kak? Ayat yang ke-10. 10 sampai 20. Uish. Kalau Amsal tadi seperti yang dibilang Amang Sintua, Amsal itu seperti ini ya Kak, firman Tuhannya tentang nasihat-nasihat ya Kak? Iya betul, di Amsal ini banyak berisi nasihat-nasihat, didikan ya. Ada yang dari orang tua ke anak, anak ke orang tua, begitu juga antara suami ke istri dan sebaliknya. Oke. Terus kalau dikaitkan Kak, topik hari ini tentang tanggung jawab ya Kak? Iya. Topik kita kali ini di minggu ini itu tanggung jawab orang Kristen. Tanggung jawab orang Kristen. Dalam politik. Tinggi sih Bang politik. Tapi kayaknya kalau buat adik-adik sederhananya kalau di politik itu mungkin ini ya Bang, kalau di kehidupan adik-adik nih salah satunya nih yang lagi terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia yakni tentang pandemi nih Bang. Oke. Nah salah satunya tuh kita bisa bertanggung jawab dalam politik, salah satunya adalah menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. 3M Bang. Apa tuh Kak? Yang pertama itu pakai masker. Oh iya, pakai masker. Adik-adik punya masker dong, pasti ya kan? Dong. Jangan lupa kalau kemana-mana harus pakai masker. Terus kalau kita pergi kemana-mana atau biasanya kita ke Alfa aja Bang, di depan tuh sudah ada yang namanya tempat cuci tangan. Jadi mencuci tangan. Ya. Dan jangan lupa Bang, antara kita, aku dan kamu, kita selalu menjaga jarak. Ya kan? Jangan lupa 3M ini salah satunya itu juga yang disebut juga bagian dari politik ya. Siap. Tapi kita nggak bahas terlalu jauh ya. Nah untuk lebih detailnya seperti apa sih firman Tuhan kita hari ini? Benar banget Kak. Kita dengarkan cerita sebagai berikut. Oke, adik-adik sekolah minggu yang ganteng dan cantik, kita baca Alkitab dulu ya dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Yuk kita sama-sama baca. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak.
Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Adik-adik, khususnya kelas 5 dan 6, kakak minta nanti dibaca lagi ya Alkitabnya, tetapi dari ayat ke-1 hingga ke-27. Amsal ini bercerita tentang nasihat untuk mencari hikmat. Temanya tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Apa itu hikmat, Kak? Kebijaksanaan atau kearifan? Apalagi itu, Bang? Pengetahuan tentang yang baik dan tidak baik, itu maksudnya. Nah, agar adik-adik bisa lebih mengerti tentang hikmat atau bijaksana, Kakak Juli dan Abang Bram mau kasih cerita nih. Yuk saksikan. Pada suatu hari yang cerah, terdapat seorang raja yang bernama Raja Salomo. Ia sedang menulis berbagai nasihat. Lalu, tiba-tiba ia teringat akan masa lalunya. Salomo merupakan anak dari Raja Daud dan Ratu Batseba. Salomo pun anak yang taat dan rajin, sehingga orang tuanya sangat bangga terhadapnya, dan Salomo pun akan dijadikan sebagai raja oleh ayahnya Daud. Setelah Salomo menjadi raja, ia berdoa, dan tiba-tiba ada cahaya putih menerangi dan muncul suatu suara. Salomo, Salomo, aku akan memberimu satu permintaan. Apapun aku katakan. Tuhan, aku hanya meminta kebijaksanaan. Di pagi hari, terdapat perdebatan dua wanita yang merebutkan seorang bayi. Tuanku Raja, kami ingin kebijaksanaan Anda untuk mengetahui ibu anak ini sebenarnya. Tentu aku ibu dari bayi ini. Saya punya ide. Prajurit, ambil bayi itu dan belah bayi itu menjadi dua. Benar-benar ide yang sangat bagus. Kita mendapatkan masing-masing setengah. Tuanku, jangan kau belah bayi ini. Lebih baik bayi ini berikanlah kepada dia, dan biarlah bayi itu hidup. Berarti bayi ini karena ibu yang sesungguhnya tidak ingin anaknya. Wahai engkau wanita yang tertawa, karena tindakanmu engkau akan dihukum. Demikianlah Raja Salomo adik-adik yang bijaksana, berhikmat,
sehingga dapat memutuskan dengan baik suatu perkara atau masalah dan memperoleh jalan keluar adik-adik. Gimana caranya Kak Juli biar kita bisa memiliki hikmat? Mau ku catat nih. Seperti tertulis dalam Amsal 4, kita diminta mendengar, memperhatikan, tidak meninggalkan, memegang, tidak menyimpang, menjunjung, menerima, berpegang, dan memelihara. Setiap didikan, ilmu, petunjuk, dan perkataan dari Ayah, begitu juga dari Allah Tuhan kita, yaitu melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Seperti di awal cerita ini, hikmat adalah kebijaksanaan yang dapat kita peroleh dari pengetahuan terhadap Alkitab dengan cara kita membacanya, belajar, dan tentu saja kita harus berdoa kepada Allah Tuhan kita. Dialah sumber segala hikmat. Maka mintalah melalui doa kepadanya dan bacalah firman-Nya. Hikmat adalah kebijakan atau kearifan. Aku pergi ke perpustakaan, mengambil banyak buku. Aku ingin memperoleh hikmat, maka aku mulai membaca dari buku Aristoteles. Kemudian aku lanjutkan membaca buku dari Thomas Jefferson. Semua buku ku baca, begitu juga buku dari Socrates. Namun aku belum juga memperoleh hikmat itu sendiri. Terakhir aku melihat Alkitab. Tertulis pada Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Lalu aku menemukan juga pada Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Oke, sekarang aku ngerti seperti cerita pada Raja Salomo tadi, yang meminta hikmat kebijakan pada Allah. Buat apa Bang hikmat itu sih? Wah, banyak adik-adik manfaatnya buat kita. Kita bisa panjang umur seperti tertulis pada ayat yang ke-10. Tidak terhambat bila kita berjalan, ataupun tersandung saat berlari seperti tertulis pada ayat ke-12. Kita juga menjadi terang seperti tertulis pada ayat ke-18. Nah, kita meninggalkan hal buruk dan menjadi orang yang baik ketika berhikmat. Salah satu contohnya adalah menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, sesuai tema kita hari ini, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Wah, politik itu apa, Kak? Adik-adik, gak usah bingung. Kak Juli jelasin dengan contoh saja ya. Misalnya Kak Juli hubungkan politik sama pemerintah. Nih kakak kasih contoh, pemerintah kan lagi kampanye politik soal corona atau COVID-19. Pemerintah sering tuh bikin iklan terus diberitain juga. Kampanye protokol kesehatan. Ayo apa itu? Yes, 3M. Coba sebutkan apa itu 3M. 1. Memakai masker, Kak. Sekarang abang gantian. 2. Mencuci tangan, Bang. 3. Menjaga jarak dong, Abang. Wih, mantep, cakep. Nah, jangan pernah lupa dan juga jangan pernah bosan untuk melaksanakan 3M dimanapun adik-adik berada ya. Siap, Kak? Nah, ini salah satu contoh tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Adik-adik udah ngerti belum? Oh gitu toh.
Oke Kak, ngerti sih. Oke, gimana adik-adik? Sudah mengerti apa yang disampaikan dalam Nats di Amsal 4 ayat 10 sampai 20 ini? Oh, adik-adik. Tentang hikmat ya Kak? Iya betul, tentang hikmat. Hikmat ini itu mudah kita peroleh asal kita selalu rajin baca firman Tuhan. Rajin baca firman. Berdoa, minta pertolongan Tuhan ya Bang. Dan jangan lupa selalu yang namanya kita mengingat nggak cuma yang ada di Alkitab saja, tapi kita juga mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua. Karena orang tua itu juga adalah wakil dari Tuhan untuk mengajarkan, mendidik ya, supaya kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Ya Bang ya? Iya, contohnya seperti apa sih orang berhikmat itu Kak? Ya, dia itu tahu melakukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Terus dia bisa menjalankan tugas-tugasnya nih adik-adik ya kan, selama belajar di rumah ya kan. Adik-adik kan dikasih tugas nih sama bapak ibu guru, dikerjakan nggak tuh? Nah, orang-orang yang berhikmat itu adalah orang-orang yang mau mengerjakan tugas-tugasnya. Terus nggak sembarangan juga nih, apalagi adik-adik sekarang belajar menggunakan gadget ya Bang, menggunakan handphone. Harus bijak-bijak tuh Bang, harus berhikmat. Jangan sampai kita menggunakan handphone kita, HP kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik ya Bang. Benar banget Kak. Nah berarti kalau di sini berhikmat itu bisa dibilang nggak sih orang pintar udah pasti berhikmat nggak sih Kak? Belum tentu. Tapi kalau orang yang berhikmat itu dia tahu menempatkan diri. Dia memahami betul. Jadi kalau tadi kata Amang itu sebelum berucap itu dia pikir dulu Bang. Gak sembarangan dia main ngomong atau kalau sekarang gak main dia ketik, dia pikir nih bagus gak ya gitu. Pintar aja gak cukup, tapi benar-benar harus bijaksana. Tinggi banget ya Bang bahasanya. Mantap banget. Aduh. Oke Abang ya, firman Tuhan hari ini itu aja cukup dari kita, Abang dan kakaknya. Mudah-mudahan adik-adik semuanya ngerti ya apa yang disampaikan melalui cerita Nats kita hari ini. Oke. Sekian. Yuk kita mau ini lagi Bang, belum kan kita belum menyaksikan aktivitas sekolah minggu. Abang dari kemarin, dari minggu-minggu lalu Abang lihat selalu ada aktivitas. Bener. Selalu dikerjakan. Nah, adik-adik mau lihat aktivitasnya? Penasaran? Oh, yuk kita sama-sama saksikan aktivitas berikut. Yuk. Kelas 3 SD. Salam, nama saya Sio. Inilah 10 hukum Taurat. Allah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita. Hukum Taurat. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. 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 Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. 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 1 ayat 1 sampai 2. Shalom, saya Erlina Marbun ingin membacakan nats firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Nah, wow, luar biasa Bang aktivitasnya. Keren-keren banget Kak. Nah, udah makin banyak nih yang mengerjakan ya, luar biasa ya, salut. Harus rajin-rajin ya kerjakan aktivitas. Jangan patah semangat, jangan takut salah. Yang penting mau mengerjakan itu sudah luar biasa ya Bang ya. Bener banget Kakak. Bagus-bagus mana ya aktivitasnya ya. Dari kecil sampai kelas 6 SD ada semua. Cakep.
Cakep. Oke, paling ini aja Kak, terkadang kan ada yang bingung nih pengumuman atau kegiatan atau foto-foto sekolah minggu. Bisa dicek Kak, bisa dilihat. Dicek di mana Bang? Di IG Kak. IG itu apa Bang? Instagram. Oh Instagram. AKBP Ciledug, sekolah minggu AKBP Ciledug ada Instagramnya Wih. Kak. Iya. Apa tuh Bang Instagramnya? Nah nanti cek di sini nih. Di atas nih Bang. Iya di sini. Oh. @smhkbp Ciledug. Jangan lupa di follow ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa lihat. Foto-foto aktivitas ya kan, terus kegiatannya apa aja, termasuk misalnya dari abang kakaknya ada bagiin apa ya. Benar banget Kak. Jangan lupa ya di @smhkbp Ciledug. Oke. Itu saja ya hari ini kita cukup sampai hari ini bisa bagikan buat adik-adik. Jangan lupa adik-adik jaga selalu kesehatan dan terapkan 3M. Pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Terima kasih. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.